Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas fondasi keberagaman. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang, tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tetap menghormati keberagaman. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi mengajak umat beragama untuk bersikap adil, toleran, dan tidak memaksakan kehendak. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang tengah-tengah, tidak keras, tidak fanatik buta, serta tidak memaksakan pendapat. Sikap ini membantu masyarakat hidup rukun meskipun berbeda agama atau faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hari Samandiai. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya Siti Asmania Rofiha. Saya Muhammad Izrus Muhammad. Saya Nur Kamila dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini kami akan mempresentasikan materi makalah kami yang berjudulkan Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Moderasi Beragama di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube kini menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini, perilaku, dan cara pandang masyarakat, tidak terkecuali dalam konteks kehidupan beragama. Di era digital, praktik beragama tidak hanya berlangsung secara langsung di tempat ibadah, tetapi juga melalui interaksi daring yang bersifat cepat, terbuka, dan pasif. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang besar bagi penguatan moderasi beragama melalui berbagai platform digital, nilai-nilai toleransi, dialog antar umat beragama, dan pemahaman keagamaan yang inklusif dapat disebarluaskan dengan lebih mudah. Konten-konten edukatif dari tokoh agama, lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama, serta komunitas keagamaan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya sikap beragama yang moderat. Dengan akses yang luas, media sosial menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai wasatiyah seperti toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Namun demikian, media sosial juga menghadirkan tantangan serius bagi praktik moderasi beragama. Sifatnya yang bebas dan tidak selalu terkontrol menjadikan platform digital rentan digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks keagamaan, provokasi, serta paham ekstrim dan intoleran. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna seringkali memperkuat echo chamber dan polarisasi sehingga mempersempit ruang dialog antar umat beragama. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintahan dan masyarakat dalam meneguhkan moderasi beragama. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami agama. Peran-peran utama meliputi adalah yang pertama menyebarkan informasi keagamaan dengan cepat, lalu membantu penyebaran dakwah kreatif,
mendorong literasi digital keagamaan, dan selain itu juga berpotensi menyebarkan informasi yang keliru yang akan memberikan berita-berita hoaks dan yang tidak valid. Lalu fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya berada pada lembaga formal seperti masjid, pesantren, atau organisasi keagamaan. Media sosial telah melahirkan otoritas baru, merupakan influencer agama. Media sosial ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemahaman keagamaan masyarakat. Pengaruh bisa positif, mempermudah akses ilmu dan memperluas dakwah dan membentuk komunitas, namun juga memberikan resiko seperti penyebaran hoaks lalu kedangkalan pemahaman. Maka karena itu penggunaan media sosial untuk belajar agama harus dibarengi dengan literasi digital, kritikan terhadap sumber informasi, dan pendampingan tokoh keagamaan yang kompeten. Pengaruh media sosial terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia adalah bagaimana media sosial membentuk cara masyarakat memahami, mempraktikkan, dan menyebarkan nilai-nilai moderat dalam beragama. Singkatnya, media sosial menjadi ruang besar tempat masyarakat belajar, berdialog, dan menyebarkan pemahaman agama baik yang moderat maupun yang ekstrim. Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk praktik beragama di Indonesia. Di satu sisi, media sosial menjadi ruang terbuka bagi penyebaran nilai-nilai toleransi, dialog lintas agama, serta edukasi beragama, dan banyak lembaga agama dan tokoh-tokoh moderat. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi ruang subur bagi penyebaran ujaran kebencian, misi informasi, dan paham keagamaan ekstrim. Algoritma media sosial yang mengutamakan engagement dapat memperkuat konten provokatif sehingga memperbesar potensi polarisasi, konflik berbasis sara yang sering muncul di media sosial yang dapat memicu ketegangan sosial di dunia nyata apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, pengaruh media sosial terhadap moderasi beragama bersifat ambivalent. Kesimpulannya, media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia. Ia dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai toleransi dan beragama, tetapi juga dapat menjadi wabah berkembangnya narasi ekstremisme dan intoleransi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, keterlibatan aktif tokoh agama moderat, serta kebijakan platform yang lebih ketat ujaran kebencian menjadi faktor penting yang dalam menjaga agar media sosial tetap menjadi ruang yang mendukung moderasi beragama. Tantangan moderasi beragama di Indonesia adalah negara multikultural dan mayoritas muslim, sehingga penerapan moderasi beragama sering menghadapi hambatan. Di era digital, tantangan utamanya adalah pengaruh media sosial dapat menyebarkan radikalisme, intoleransi, dan misinformasi. Meningkatnya konservatisme dan ortodoksi yang membuat sebagian masyarakat sulit menerima gagasan moderasi. Krisis toleransi dan identitas politik, sehingga perbedaan pandangan mudah memicu konflik. Kurangnya pemahaman agama yang tepat karena pendidikan atau penafsirannya tidak seimbang. Globalisasi dan pergeseran otoritas keagamaan membuat sumber rujukan agama semakin beragam dan kadang membingungkan. Intinya, tantangan kompleks karena melibatkan faktor digital, sosial, budaya, dan politik. 2. Peluang moderasi beragama. Meskipun memiliki banyak tantangan, di era digital juga mempunyai peluang besar, terutama melalui teknologi dan media sosial. Pertama, penyebaran konten positif tentang toleransi, keberagaman, dan perdamaian. 2. Akses informasi agama lebih luas sehingga masyarakat bisa memahami ajaran agama secara lebih terbuka. 3. Ruang dialog lintas agama yang memungkinkan diskusi yang inklusif dan mendorong saling memahami.
4. Peluang bagi generasi muda karena sikap moderat membuat mereka lebih mudah berkolaborasi dan berkembang. 3. Dampak positif media sosial dalam moderasi beragama. Menyebarkan informasi dan pengetahuan agama, memfasilitasi diskusi dan dialog antar umat beragama, memperluas wawasan dan meningkatkan sikap toleran. Dampak negatif bagi media sosial dalam moderasi beragama adalah menyebarkan hoaks dan misinformasi, memicu konflik, ujaran kebencian dan intoleransi. Mendorong radikalisme dan ekstremisme, mempengaruhi perilaku negatif terutama pada generasi muda, membuat informasi semakin tidak pasti karena semua orang bisa memposting apa saja. Pesan moderasi beragama di dunia digital harus menarik, informatif, dan berbasis data. Kontennya bisa berupa tulisan, video, slogan, atau gambar kreatif yang memengaruhi cara pandang dan perasaan pengguna media sosial. Di era digital, dakwah bisa lebih mudah dilakukan. Pesan keagamaan dapat diubah menjadi konten menarik di YouTube, TikTok, website, maupun media sosial lainnya. Tapi untuk membuat konten perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun untuk beberapa strategi untuk meningkatkan moderasi beragama media sosial melalui media sosial, yang pertama itu dengan menampilkan Islam sebagai agama kemanusiaan yang mengedepankan etika, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama. Yang kedua, menguatkan moderasi beragama di perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan damai dengan menghadirkan narasi keagamaan yang seimbang dan menenangkan untuk menangkal informasi ekstrim. Yang ketiga, melibatkan tokoh lintas agama agar moderasi beragama tidak dianggap hanya ditujukan untuk kelompok tertentu. Dan yang terakhir, mengemas konten agar menarik dan mudah dipahami anak muda, seperti video singkat, visual menarik, dan pesan moderat sesuai dengan budaya digital generasi milenial dan Gen Z. Sekian. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Mila. Kesimpulan dari materi yang kami bicarakan dan bahas tadi, media sosial berperan besar dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat karena mampu menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan kreatif. Namun, keterbukaan media sosial juga memungkinkan penyebaran hoaks, intoleransi, dan paham ekstrim. Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, media sosial dapat menjadi sarana penguatan nilai toleransi dan keberagaman jika digunakan secara bijak, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika tidak disertai literasi digital dan literasi agama yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan media sosial secara positif, pengawasan konten, serta keterlibatan lembaga dan tokoh agama untuk menyebarkan narasi moderat di ruang digital. Sekian dari pembahasan kami kelompok 4. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.